Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita di podcast Bincang Peduli ini, yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kekuasaan dalam Islam, bagaimana Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah juga yang beliau tegakkan itu adalah kekuasaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjalankan seluruh hukum-hukum Islam. Dan sudah kita bahas juga bagaimana pendapat para ulama terdahulu ya kaitan dengan kekuasaan. Itu hal yang sangat vital dalam Islam dan tidak bisa dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam. Nah, oleh karena itu penting untuk kita tentu bagaimana kekuasaan itu kita bisa perjuangkan untuk kita bisa raih dalam konteks untuk menjalankan seluruh aturan dan hukum-hukum Islam. Nah, kita akan berbincang pada narasumber yang kedua, ada Ustaz Muhammad Irfan, kaitannya dengan bagaimana kekuasaan Islam itu ternyata kan tidak selamanya ya. Kita tahu bahwa dalam sejarah Khilafah Islam setelah lebih dari 1300 tahun kemudian runtuh ya, tepatnya di 3 Maret 1924. Nah, bagaimana kemudian kita ingin melihat kekuasaan Islam itu bisa kembali kita raih, tapi sebelum ke sana adalah bagaimana kita lihat dampaknya ya ketika umat Islam tidak memiliki kekuasaan dengan Ustaz Irfan. Ya, ini kan 1924 ya, tahun yang keramat tanda kutip ya, karena kemudian kekuasaan Islam runtuh ya, dan umat Islam seperti anak ayam kehilangan induknya ya, tercerai-berai, menjadi sekian 50, lebih dari 50 negara ya hari ini. Dan masing-masing memiliki pemimpin ya, dengan hukum yang diterapkan juga hukum yang berbeda-beda ya, mayoritasnya adalah warisan dari para penjajah. Bagaimana Ustaz melihat kondisi umat Islam pasca runtuhnya khilafah Islam tersebut? Ya, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kalau kita melihat kondisi kaum muslimin tanpa kekuasaan, seperti halnya tadi yang didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi, bahwa kekuasaan itu fungsinya dua, untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Nah, karena kekuasaan itu tidak lagi dimiliki oleh kaum muslimin dengan runtuhnya kekhilafan Islam 1924, maka yang terjadi dua tadi. Agama Islam itu tidak bisa dijaga. Agama Islam itu atau syariah Islam itu tidak bisa diterapkan. Dan kaum muslimin semakin jauh dari kehidupan Islamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, urusan dunianya itu juga kacau beliau, kacau balau kan gitu loh. Mulai dari keimanan, banyak sinkritisme, banyak kemudian muslim yang murtad, banyak kemudian muslim hanya sekadar pengakuan saja tetapi tidak bisa menjalankan syariahnya. Kemudian dari sisi kehidupan politik, karena tidak dikuasai oleh Islam atau penguasa-penguasanya tidak menerapkan Islam, akhirnya kaum muslimin di seluruh dunia itu jadi komoditas politik saja. Dia terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan dunia barat. Tidak menjadi penikmat tetapi jadi yang ditindas ya, dieksploitasi. Nah, kemudian dari sisi ekonomi juga begitu. Kita lihat bahwa hampir semua ya, atau seluruh lapisan masyarakat muslim itu berada pada tingkat kemiskinan, kebodohan, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Jadi itu kondisi yang tadi disampaikan seperti anak ayam kehilangan induknya, atau seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, pada akhir zaman nanti jumlah umatku itu banyak tapi laksana buih di lautan. Hari ini jumlah kaum muslimin itu banyak, 2 miliar lebih di seluruh dunia, dan sudah sampai kepada penduduk Islam melebihi dari penganut agama yang lain. Jadi ibaratnya penganut agama yang terbesar hari ini di dunia itu adalah Muslim. Tetapi kondisinya memang laksana buih, terombang-ambing, tidak ada yang bisa melindungi kaum muslimin. Itu fakta. Ya, Ustaz. Ini kan kalau bicara kekuasaan tadi, hari ini ternyata yang memegang kendali kekuasaan bukan umat Islam ya, atau bukan sistem Islam.
Kalau umat Islam mungkin iya, artinya yang menjadi presiden, jadi raja, perdana menteri kan banyak juga yang Muslim ya. Tetapi sistem yang digunakan bukan sistem Islam, tapi sistem sekuler gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita umat Islam menghadapi kondisi yang kekuasaan itu didominasi oleh sistem yang tidak Islam, Ustaz? Kita sebagai seorang Muslim yang paham dengan jati diri kita, keislamannya, maka kita juga harus sadar diri tentang jati diri kita. Kita ini Muslim, kita ini punya konsekuensi untuk menjalankan syariah, dan bagian dari menjalankan syariah adalah mengamalkan dakwah. Mengamalkan dakwah itu ada dua fungsi nanti. Pertama adalah memperbaiki kondisi kaum muslimin yang hari ini tidak menjalankan syariah supaya kembali menjalankan syariah. Itu yang kemudian harus dilakukan oleh aktivis-aktivis pengemban dakwah. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah mengajak non muslim itu masuk di dalam agama Islam. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, maka kita harus kembali melihat bagaimana dulu Rasulullah SAW itu memulai misi dakwah menyebarkan Islamnya. Jadi Rasulullah kemudian menyebarkan atau mendakwahkan Islam ke kalangan pemuka-pemuka Quraisy, ke kalangan masyarakat Quraisy saat itu. Kemudian ada 1-2 yang menerima Islam. Kemudian Rasulullah menggembleng, mengkaderisasi ataupun mengkristalisasi keimanan para sahabatnya di Al-Arqam, di rumahnya Al-Arqam. Nah, jadi tahapan-tahapan itu yang kemudian kita harus ikuti. Nah, jadi pertama adalah menyadarkan umat untuk kembali kepada Islam, menyadarkan umat untuk kembali menerapkan Islam. Nah, kesadaran itu yang diperlukan hari ini. Bukan hanya sekedar sadar mau menerapkan Islam, tapi juga harus disadarkan tentang pemahaman Islam yang utuh, yang menyeluruh. Jadi hari ini kalau ditanya umat Islam, apakah sudah menjalankan Islam? Mereka bilang sudah. Mereka sudah sholat, mereka sudah zakat, mereka sudah saum, bahkan mereka sudah haji, sudah beramal soleh, berbuat baik dengan tetangga. Nah, itu memang sudah baik, tapi belum kafah, belum menyeluruh kan gitu. Artinya baru pada ranah individual, individu Muslim itu bisa menerapkan Islam, tapi belum pada ranah masyarakat, sosial, belum pada ranah negara. Nah, yang diperlukan adalah pemahaman tentang Islam yang kafah. Jadi kalau sudah ada pengemban dakwah yang kemudian sadar mau menegakkan Islam, maka pemahaman Islam yang kafah itu juga diperlukan. Ya. Nah, jadi memahami Islam kafah itu adalah modal awal. Baru yang kedua adalah niat untuk mengamalkannya. Ya. Tapi selagi secara kenegaraan belum bisa, ya secara individu ya, sebuah kewajiban setiap individu Muslim menjalankan ajaran Islam sesuai kemampuannya. Tapi harus mengeluarkan optimalisasi kemampuannya. Ya, maksudnya sesuai kemampuan adalah optimalisasi. Jadi, ya, optimalisasi nanti kemampuan. Jangan sampai kemudian bahasa ngeles kan. Kemampuan saya. Karena saya nggak mampu. Iya. Kalau bicara individu dalam sistem apapun itu bisa dijalankan, kecuali ada halangan secara fisik dari sistem yang ada untuk melakukan ketaatan secara individual. Nah, problemnya Ustaz, ini kan bagaimanapun kekuasaan yang ada juga dia punya satu sistem untuk menghalangi ketika ada pihak lain yang ingin merubah sistem itu. Ini bagaimana bicara tentang tantangan dan peluang barangkali ya, tantangan umat Islam dalam kita berupaya untuk mengamalkan ajaran Islam secara kafah dalam kekuasaan tadi. Kemudian bagaimana peluang yang ada yang kita bisa lihat hari ini agar kekuasaan itu betul-betul bisa kita raih. Ya, tantangan itu, tantangan hambatan hari ini luar biasa. Karena hari ini yang mendominasi dunia adalah ideologi Barat, ideologi kapitalis, sekuler. Dan mereka punya instrumen untuk pertama mempertahankan ideologinya, kemudian yang kedua terus mengembangkan ideologinya, dan yang ketiga adalah supaya tidak masuk kepada atau supaya tidak tegak ideologi baru yang akan kemudian meruntuhkan ideologi
barat kapitalis. Itu dari sisi tantangan. Tapi kalau dilihat dari sisi peluang, itu sunatullah kan. Kembali lagi kita harus mengaca bagaimana dulu Rasulullah memulai dakwahnya. Kalau dilihat tantangannya kan luar biasa. Hari itu, saat itu dunia Arab itu kan dikuasai, didominasi oleh kafir Quraisy. Mereka menerapkan sistem kufur dan Nabi awalnya kan sendiri, kemudian dengan istri beliau Siti Khadijah, dengan keponakan beliau Sayyidina Ali dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq misalkan, dan terus berkembang. Nah, kalau dilihat dari sisi tantangan saat itu luar biasa. Dari sisi peluang sangat kecil kan gitu loh. Satu orang menghadapi sebuah sistem kan gitu loh. Nah, tapi sunatullahnya, kalau namanya kebaikan, kalau namanya kebenaran, kalau namanya al-haq, dan itu berasal dari Allah yang maha benar, maka insya Allah ada jalannya. Tinggal bagaimana kita pengemban dakwah itu mensikapi dengan upaya yang sungguh-sungguh tadi, dengan niat, diawali dengan niat yang ikhlas, kebulatan tekad, kemudian dengan kesungguhan amal, kemudian istiqomah terus melakukan dakwah. Tapi yang harus diingat juga dengan cara atau metodologi yang benar, Tad. Tadi saya mau tambah sebenarnya, Tad. Tidak hanya cukup dengan memahami Islam kafah, tidak hanya cukup memahami tentang pemikiran atau kita sering sebut sebagai fikrah yang benar, tapi juga dengan cara metodologi juga yang harus benar. Karena hari ini banyak aktivis, banyak kelompok-kelompok dakwah, harokah-harokah dakwah yang pengen mengembalikan kehidupan Islam, pengen menegakkan kembali Islam, tapi dengan melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dulu pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Contohnya misalkan dengan memanfaatkan sistem yang ada, dengan dalam tanda petik berkompromi dengan sistem yang ada. Pada akhirnya yang tadi disampaikan bahwa ideologi kapitalis itu juga punya instrumen sendiri untuk mempertahankan ideologinya, sehingga pada saat kita dalam tanda petik memanfaatkan ideologi mereka untuk menerapkan Islam, yang terjadi justru kita ikut ideologi mereka, bukan Islam yang tegak, justru kita makin jauh dari kehidupan Islam. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus menggunakan metode yang benar untuk menegakkan Islam. Metode apa itu? Ya metode yang sudah pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi setelah tadi pemikiran Islam itu mengkristal pada pengemban dakwah, pada aktivitas dakwah, kemudian ini yang harus didakwakan kepada masyarakat dengan tetap istiqomah, tidak boleh ada kompromi antara al-haq dan batil, tidak boleh ada kompromi antara Islam dengan kapitalis sekuler. Iya, Ustaz, ada anggapan bahwa kondisi kita hari ini tuh berbeda dengan kondisi Nabi. Oh, pasti. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi itu tadi terpaksa ya, bahasa mungkin terpaksa harus berkompromi, terpaksa harus menerima sistem yang ada dengan dalih bahwa ini hanya siasah saja, hanya strategi saja untuk kita bermain agar kita bisa meraih kekuasaan, tapi dengan cara-cara yang tadi ya mungkin tidak dicurigai, mungkin tidak menjadi sasaran tembak oleh sistem yang ada, sehingga mereka merasa tanda kutip aman. Ya, yang penting bagaimana tujuan bisa tercapai. Nah, bagaimana pandangan terkait itu? Jadi kalau tadi dibilang kondisinya berbeda, sebenarnya yang berbeda itu orangnya, tak? Yang berbeda itu ruang dan waktu. Waktu berbeda, zaman bala dengan zaman sekarang berbeda. Kemudian ruang juga berbeda kan. Sekarang ini ruang di seluruh dunia. Kemudian pelaku orangnya berbeda, tapi situasi kondisinya itu sebenarnya pengulangan sejarah ya. Dulu sejarah Nabi dalam zaman kegelapan. Hari ini kita mengulangi zaman kegelapan di mana Islam itu tidak bisa diterapkan, tidak bisa ditegakkan. Walaupun syariah Islam itu sudah turun sempurna. Nah, jadi artinya yang berbeda itu adalah kita pelakunya. Tinggal kita mau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dulu pernah dilakukan Nabi atau tidak.
Nah, terkait tadi dalam tanda petik mungkin bahasanya bahasa bersiasah ya. Bahasa bersiasah supaya tidak langsung digebuk gitu, tidak langsung dicegal, tidak langsung dihalangi supaya jalannya semut. Nah, kita mencontoh Nabi gitu. Kalau Nabi mau memakai siasah seperti itu, Nabi kan sudah ditawari kekuasaan. Muhammad, kalau engkau mau kekuasaan, kami serahkan. Nah, dengan catatan tadi, kompromi kan, ya kamu menjalankan agama kamu hari ini, besok kami menjalankan keyakinan kami. Tapi itu ditolak oleh Nabi. Artinya memang tidak ada siasat seperti itu yang dicontohkan Nabi, karena juga tidak ada pencampuran hak dan batil dalam Islam itu. Nah, sekarang tinggal kita yakin atau tidak. Kalau kita tetap istiqomah di dalam jalan Islam, insya Allah pertolongan Allah itu akan turun. Karena itu memang janji Allah, karena itu juga bisyarah dari Nabi. Ya Ustaz, mungkin ada beda pandangan juga ya Ustaz. Di zaman Nabi itu kan memang Nabi itu diminta kompromi dalam konteks ibadah saat itu ya. Satu hari Nabi diminta menyembah berhala ya, sehari orang kafir Quraisy yang gantian menyembah Allah SWT itu ya. Itu kan konteks ibadah. Nah, hari ini kan tidak seperti itu Ustaz. Hari ini kan hanya misalnya aturan atau sistem yang pakai demokrasi lah misalnya gitu ya. Demokrasi itu kan sebuah sistem yang buatan manusia memang, tapi juga dia kan mengakomodir ya suara mayoritas. Kalau suara mayoritas menginginkan Islam, kenapa tidak kita manfaatkan ya untuk memperjuangkan Islam gitu loh. Ke bahwa hari ini kita belum sampai pada tujuan ya karena tadi dukungan dari masyarakat muslim belum banyak misalnya gitu ya. Nah, ini apa bedanya dengan zaman Nabi? Zaman Nabi dalam konteks ibadah, hari ini dalam konteks misalnya sistem demokrasi. Tadi dikatakan tergantung suara mayoritas ya. Sebutlah sekarang kalau ditanya di sensus, masyarakat menghendaki Islam diterapkan. Tapi faktanya kan juga tidak bisa ditegakkan. Jadi kalau ditanya suara mayoritas itu menghendaki Islam, tapi faktanya tidak bisa ditegakkan. Kenapa? Karena sistem yang bukan Islam hari ini itu memang tidak menghendaki diterapkannya Islam. Walaupun orang-orangnya mau kan gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya memang sistem ideologi demokrasi kapitalis sekuler itu ada satu instrumen penjagaan sendiri supaya memang Islam tidak bisa diterapkan walaupun penguasanya yang tadi kan disebut juga penguasanya itu muslim. Karena penguasanya muslim itu juga sudah ada kontrak politik kan gitu loh. Kontrak politik, dia mau jadi calon pun juga ada kontrak politik, setelah jadi terpilih pun juga ada kontrak politik. Contoh real kan gitu loh. Contoh real misalkan Mursi. Mursi setelah menang pemilu, kemudian jadi presiden, setahun jadi presiden, kemudian ditengarai dia mau menerapkan syariah yang lebih luas, akhirnya kemudian digulingkan. Dan itu tidak dianggap sebagai kudeta, dan itu tidak dianggap sebagai inkonstitusional, kan gitu loh. Nah, jadi artinya memang instrumen ideologi mereka itu juga ada penjagaan untuk itu. Ya. Artinya kita mustahil lah ya, kita memperjuangkan Islam dengan cara atau aturan yang dibuat oleh orang kafir, ya dengan sistem yang mereka buat. Karena apa? Itu adalah sistem yang memang secara dari sononya atau dari lahirnya, dari dibuatnya sistem itu memang sudah ada sebuah kondisi untuk menghalangi apapun sistem yang akan merubah sistem itu. Nah, inilah mungkin pentingnya ya kita mengkaji lebih dalam sistem-sistem yang kita terapkan hari ini, apakah betul itu bisa dijadikan jalan untuk kita berjuang atau tidak. Itu satu sisi. Sisi yang lain ternyata itu kan ada kaitannya juga dengan masalah akidah ya Ustaz. Ketika demokrasi itu menjadikan suara rakyat adalah suara Tuhan, suara kebenaran, ini kan betul-betul menyalahi tauhid kita ya, menyalahi akidah kita. Jadi kalau dikatakan bahwa ini berbeda dengan zaman Nabi, ternyata tidak juga sebenarnya, karena sama-sama bicara tauhid ya. Kalau dulu zaman Nabi betul-betul Nabi diminta menyembah berhala, dan sekarang bukan tidak secara langsung menyembah berhala, menyembah pemikiran manusia ya.
ya, kebenaran yang halal jadi haram, yang haram jadi halal itu berdasarkan pendapat manusia. Itu yang kemudian jadikan sesembahan hari ini dalam bentuk demokrasi. Barangkali itu saja. Ya, Yang betul kita kan, bisa betul. ambil kesimpulan. Ya, ya. Baik, Sobat Muslim, mungkin untuk sesi kedua kita cukupkan dulu, kita istirahat dulu. Nah, kita akan lanjutkan nanti dengan dua narasumber, Ustaz Rai Iskandar dan Ustaz Irfan, untuk membahas bagaimana tema-tema atau isu-isu aktual yang hari ini dihadapi oleh umat Islam dan bagaimana nanti kita tetap bisa berjuang untuk menegakkan kekuasaan Islam di tengah kondisi umat Islam yang sebegitu beratnya kita alami hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.